sebagai bagian dari sosialisasi tinju profesional menuju ke Olimpiade. Dilakukan oleh salah satu promotor tinju Indonesia, Sikat Pasaribu, yang menggelar pelatihan dan pemandu bakat bibit olahraga tinju Indonesia. Hal ini adalah bentuk kepedulian untuk mengangkat kembali prestasi tinju di tanah air. Setelah era Chris John, saat Indonesia tinggal menyisakan Daud Jordan di kelas internasional. Sementara di jenjang amatir, Indonesia belum lagi menemukan talenta petinju yang handal. Seperti yang kita lihat, Stephen Ongen petinju profesional yang sudah juara PABA juga, dan kita ajak dia untuk mencoba turun ke amatir. Ini sangat peluang besar bagi bangsa Indonesia nanti untuk bisa menjadi bintang, melewati petinju-petinju yang secara pembinaan stagnan dan tidak kelihatan di amatir. Ketika ini turun nanti ke amatir, mereka akan menjadi bintang. Kita harapkan bisa meraih medali emas di Olimpiade ataupun Asia Tenggara ataupun SEA Games dan yang lainnya. Sebagai rangkaian dari pelatihan dan pemandu bakat petinju Indonesia, juga digelar acara seminar tinju profesional dalam reuni petinju Indonesia. Diharapkan melalui rangkaian acara ini terlahir kesepahaman yang sama dalam upaya membangun kekuatan dan kemampuan. Ini bang tinju ini, aduh. Pro kan nggak pakai helm, tangkinya untuk amatirnya. Amatirnya ada helm. Askar. Sementara partai kedua siapa? Partai kedua. Ahmad sama Jack Medi belum siap. Oke, saya lihat ada tulisan waktu Olimpiade, bisa diceritakan Pak? Ya, ini kita sosialisasikan karena di Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016 kemarin bahwa tinju profesional bisa bertanding ke amatir. Nah, di Indonesia sampai saat ini belum ada sosialisasi. Nah, kita berupaya untuk mensosialisasikan karena banyak kecurangan yang terjadi ketika tinju profesional itu turun ke amatir, karena ibaratkan petinju profesional ini turun ke rumah orang yang mengawasi semua amatir, sehingga seperti kekalahan petinju profesional yang di Olimpiade itu tidak murni kalah seperti pronya, tetapi karena sistem pengawasan semuanya masih dikuasai oleh AIBA atau amatirnya, kalau di Indonesia Pertina, yang membuat petinju profesional itu mengalami kekalahan. Tetapi ketika diprotes dan direview ulang, hasilnya memang bahwa petinju profesional tetap unggul. Tapi karena sistem penilaian yang dipakai wasit amatir semua, otomatis mereka lebih banyak melindungi home decision-nya kepada petinju amatir tersebut daripada petinju profesional. Meski secara kualitas petinju profesional itu masih lebih unggul dari amatir. Tetapi keputusan juri ketika itu adalah mutlak. Itu yang membuat kita harus sosialisasikan bagaimana di Indonesia nanti pertandingan tinju amatir dan profesional tidak ada kecurangan. Dan ini harapan baru bagi bangsa Indonesia tentunya. Karena kita hanya mampu berprestasi di profesional, sedangkan amatir kita hanya pernah sampai Asia Tenggara, sedangkan profesional bisa sampai juara dunia seperti Alex Pikal, Chris John, dan yang akan menyusul Daud Jordan tentunya. Untuk sosialisasi, apa yang dilakukan untuk benar-benar nanti menjadi sebuah kesatuan pemikiran seperti ini loh, profesional amatir ke depannya nih? Iya, ini seperti yang kita lihat, Stephen Ongen petinju profesional yang sudah juara PABA juga, dan kita ajak dia untuk mencoba turun ke amatir. Ini sangat peluang besar bagi bangsa Indonesia nanti untuk bisa menjadi bintang, melewati petinju-petinju yang secara pembinaan stagnan dan tidak kelihatan di amatir. Ketika ini turun nanti ke amatir, mereka akan menjadi bintang. Kita harapkan bisa meraih medali emas di Olimpiade ataupun Asia Tenggara ataupun SEA Games dan yang lainnya. Nah, kita harapkan bahwa mereka ini menjadi bintang yang membawa harum nama bangsa Indonesia, dan tentu itu yang menjadi harapan kita tentunya. Kemarin di seminar ada dari Kemenpora, seperti apa dukungan dari Kemenpora? Kalau Kemenpora sangat mendukung, tetapi sistem ini kan harus dari kita yang datang. Karena kita tidak ingin dibangun seperti kenyataan selama ini profesional
disusun oleh tim ahli profesor yang diutus oleh kementerian ataupun pemerintah, sehingga dia hanya menjiplak, mengcopy paste sistem profesional yang ada di Amerika, tidak melihat profesional yang sebenarnya seperti apa bisa di Indonesia. Nah, itu kesalahan pembinaan olahraga kita selama ini. Sampai bapaknya turun nih. Enggak, kalau dia kalah dia batal main di batal. Kalau dia kalah. Kalau dia kalah. Jadi gue kirim mana? Ganti dong kalau gitu. Ini langsung lemas. Kurang dikit. Protek pertama gitu. Coba. Wes. Batal. Ada pemenangnya nih. Inilah Sasana Tinju Metropolitan Boxing Camp yang dimanajeri oleh Sikat Pasaribu sekaligus sebagai pemilik Sasana Tinju Metropolitan Boxing Camp.